Santo Yusuf Jember. Di belakang saya ini sudah ada beberapa daun palma yang sudah kita siapkan dan nanti juga akan diberkati oleh Romo Hendrikus Suwaji. Pelaksanaan misa Minggu Palma pada hari ini disiarkan langsung dari Gereja Katolik Santo Yusuf Jember dan nanti akan dipimpin langsung oleh Romo Hendrikus Suwaji yang juga akan diikuti oleh para romo sekaligus romo yang berasal dari paroki Santo Paulus Ambulu. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa Jember 1 TV, berikutnya kita akan mendengarkan katekese rohani Katolik yang langsung akan disampaikan oleh Romo Denny Okarem. Umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Romo Denny Okarem dari Gereja Katolik Santo Yusuf Jember. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Pada kesempatan ini para saudara, saya hendak menyampaikan katekese berkenaan dengan Hari Raya Minggu Palma. Hari Raya Minggu Palma menandai awal pekan suci dalam kalender liturgi Roma. Perayaan ini muncul secara luas di Gereja Katolik Roma sejak diterbitkannya tata perayaan Ekaristi, Gelasian, dan Gregorian. Nah, prosesi Palma menjadi karakter khas perayaan hari Minggu Palma ini. Nah, prosesi daun dan pohon palma itu ternyata pada awalnya berasal dari tradisi umat Katolik, umat Kristiani di Yerusalem sebagai peringatan masuknya Kristus ke kota suci untuk menyempurnakan karya penebusannya. Menurut kisah Ejeria pada awal abad keempat tentang perayaan suci di Yerusalem, orang-orang Yerusalem diarahkan untuk menampilkan kembali peristiwa ini. Peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem ini di tempat di mana peristiwa itu dulunya terjadi. Nah, orang-orang beriman ini berkumpul pada awalnya di Bukit Zaitun, di sisi timur kota Yerusalem. Di sana mereka ini berkumpul di sekitar uskup. Orang-orang yang di Yerusalem itu menyanyikan lagu-lagu pujian dan mendengarkan bacaan dari kitab suci Perjanjian Lama, juga dari kisah-kisah Injil tentang masuknya Sang Juru Selamat ke Yerusalem. Pada jam 5 sore, mereka berarak dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem, jadi menuruni bukit, menemani uskup yang duduk di atas bagal. Bagal itu semacam kuda, tapi itu jenis silang antara kuda dengan keledai. Jadi menemani uskup yang duduk di atas bagal ini ke gereja kebangkitan di dalam tembok kota Yerusalem. Nah, selama prosesi mereka menyanyikan mazmur dan himne dengan refren terus-menerus. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, sambil melambai-lambaikan daun palma. Nah, setelah mereka tiba di gereja kebangkitan, mereka kemudian menyanyikan mazmur vespere atau ibadat sore. Dari Yerusalem, kebiasaan ini menyebar ke gereja-gereja di Eropa. Yang pertama kali adalah gereja-gereja yang menggunakan ritus Galia atau mereka yang berada di wilayah Perancis di Eropa.
Nah, dari Galia ini, dari Perancis ini, kemudian kebiasaan ini juga menyebar sampai ke Roma. Ya, ini diketahui dari dokumen liturgi Pontificale Romano Germanicum dari abad ke-10. Nah, pada abad pertengahan, ritus daun palma atau prosesi Minggu Palma ini pada akhirnya memperoleh bentuk yang jelas. Prosesi dilakukan dari satu gereja ke gereja yang lain. Biasanya diawali dari gereja yang di luar tembok kota menuju ke gereja di dalam tembok kota. Nah, di sini diarak juga lambang kehadiran Kristus. Namun lambang ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya di beberapa gereja di Perancis, Yesusnya ini dilambangkan dengan buku Injil atau Evangeliarium. Di Italia Utara dilambangkan dengan salib besar yang dihiasi dengan daun-daun hijau. Di Jerman, Yesusnya dilambangkan dengan gambar Kristus yang mengendarai keledai. Dan di Inggris serta Normandia dilambangkan dengan sakramen Maha Kudus yang diarak. Sekembalinya atau setibanya ke pintu gerbang kota, ke pintu gerbang utama, ya, umat beriman membentangkan kain atau pakaiannya di jalan dan juga melambai-lambaikan daun palma atau cabang-cabang pohon atau ranting-ranting pohon yang mereka ambil, dan mereka bersorak-sorak menyambut Yesus yang datang, yang memasuki kota itu. Dan mereka pun juga mengulangi teriakan-teriakan yang biasa diteriakkan di Yerusalem, Hosana, Hosana putra Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kebiasaan di Yerusalem ditunjukkan lagi dalam prosesi ini. Nah, juga dinyanyikan di situ paduan suara, menyanyikan lagu Latin, lagu himne, Gloria, Laus et Honor, atau kemuliaan, pujian, dan hormat. Bergantian antara mereka yang di dalam tembok kota, di belakang gerbang, dan di luar gerbang atau di luar tembok kota. Lagu ini dinyanyikan secara bergantian antara umat yang di dalam dan di luar. Kemudian seorang imam yang dalam perarakan itu kemudian mengetuk pintu gerbang kota, dan pada saat pintu dibuka, semua umat menyanyikan lagu Latin Ingrediente Domino in Sanctam Divitatem. Pada awalnya dalam prosesi Minggu Palma ini tidak disediakan upacara pemberkatan daun palma. Nah, upacara pemberkatan daun palma itu paling awal ditemukan dalam buku atau Liber Ordinum dari Ritus Mozarabik pada abad ke-6. Nah, pada akhir abad pertengahan, upacara pemberkatan daun palma ini menjadi fokus dari perayaan ini. Sepertinya penekanan upacara ini justru diletakkan pada pemberkatan daun palma sebagai sakramentali atau benda suci, sehingga tujuan seluruh upacara ini menjadi kabur. Pada waktu itu, prosesi perarakan menjadi sekunder, menjadi nomor 2, dan seringkali tidak menjadi perhatian sama sekali. Itulah sebabnya dalam buku Tata Perayaan Pekan Suci Pius XII yang diundangkan atau dipromulgasikan atau diresmikan tahun 1955, berkat palma disederhanakan dan prosesi dikembalikan seperti semula. Prosesi perarakan daun palma, prosesi Yesus yang masuk kota.
Demikianlah akhirnya prosesi kemenangan untuk menghormati Kristus yang menang, Kristus Raja, menempati tempatnya yang sentral, yang seharusnya ada dalam perayaan ini. Nah, seperti semua ritus Pekan Suci, ini bukan sekedar peringatan, tetapi juga sebuah misteri yang tidak hanya diingat, tetapi juga dihadirkan kembali, diperankan kembali di gereja. Kita, khususnya orang-orang Katolik yang merayakan perayaan ini, merayakan prosesi Minggu Palma ini dengan mengambil bagian di dalamnya. Jadi kita ikut berarak bersama Yesus yang masuk ke Yerusalem, merayakan, mengikuti prosesi perayaan Yesus yang datang sebagai Raja Pemenang, dengan juga menyanyikan puji-pujian kepada Yesus Sang Raja. Karena kemeriahan prosesi ini, maka para imam dan pelayan ibadat, petugas liturgi, mengenakan warna merah. Warna ini punya makna. Warna merah adalah warna kerajaan dan juga warna kemenangan. Jadi kita tidak lagi mengenakan pakaian ungu pada perayaan Minggu Palma ini. Nah, dalam perayaan ini juga diarak salib. Hanya saja salibnya dibawa dengan terbungkus kain ungu. Para saudara, demikian katekese yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengikuti perayaan Minggu Palma dengan penuh keyakinan dan dengan pengetahuan tentang apa yang sedang kita rayakan. Dan semoga dengan merayakan perayaan Minggu Palma ini, kita semua, Bapak Ibu Saudara umat beriman, bisa sungguh-sungguh dapat memahami misteri yang sedang kita rayakan ini. Dan semoga misteri ini menguatkan iman kita. Sekian berkah dalam. Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudara-saudari yang terkasih, umat beriman dimanapun Anda berada, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa
yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Sekarang kita ikuti upacara pemberkatan daun palma yang akan kita pakai untuk mengarak Tuhan Yesus. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfagi yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Lalu pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti Dia dari belakang berseru, "Hosana bagi putra Daud, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret."
di Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari Minggu Palma. Kita akan membuka pekan suci kita dengan palma. Kita akan mengenangkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan daun palma, kita sambut kedatangan Tuhan yang mengorbankan dirinya sampai tuntas. Penderitaan dan kematiannya menjadi ungkapan kasih-Nya yang tak terbatas pada kita. Mari kita siapkan diri kita untuk mencontoh khalayak di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Dan marilah kita berarak dalam damai. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya
dan pantas untuk bangkit bersama Dia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya.
Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah kisah sengsara Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus, yaitu yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan padanya, Beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, Bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
aku berkata kepadamu, mulai saat ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun harus mati bersama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau. semua murid lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku. Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa-Ku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga juga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak dapat berlalu, kecuali kalau kuminum, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika kembali pula, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, dan bersama-sama dia datang pula satu rombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus
telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah. Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Salam ya Rabi. Lalu ia mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, menghunus pedang, dan menetakannya kepada hamba Imam Agung, sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tetapi kalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, Imam Agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman Imam Agung. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata, Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu Imam Agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Agung itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau bukan? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka Imam Agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita cari saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab, Ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi wajah Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu.
Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang perempuan lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau pun salah seorang dari mereka. Ini jelas dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang telah menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, Apa urusan kamu dengan itu? Itu urusan kamu sendiri. Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk satu orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yaitu Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, Benarkah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini kepada engkau? Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki.
Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. kata Pilatus. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun semakin keras mereka berteriak, Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepada kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja orang Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya.
Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada pula di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati.
penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku seiman dalam Kristus, dimanapun Anda berada, hari ini kita merayakan Hari Raya Minggu Palma. Namun cara kita merayakannya berbeda dengan hari-hari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita datang ke gereja paroki bersama-sama memeriahkan hari ini. Tetapi hari ini Anda harus berada di rumah. Saat ini seakan-akan Tuhan mau mengatakan, Aku Allahmu tidak hanya tinggal di gedung gereja, tapi saat ini aku berada di rumahmu dan akan menyelamatkan engkau. Maka kita semua jangan pernah merasa sendirian. Tuhan sungguh berada di tengah-tengah kita. Pada hari Minggu Palma kita diajak untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Mengapa gereja tidak mengganti kisah sengsara ini dengan kisah yang lain? Biasanya orang lebih suka membicarakan, mewartakan keberhasilan hidupnya daripada kegagalannya. Dan sedapat mungkin kisah-kisah yang buruk disimpan rapat-rapat, jangan sampai orang lain tahu. Tetapi hari ini gereja tetap dengan penuh keyakinan mewartakan kisah sengsara Tuhan. Tuhan yang kita sembah, kita puji ini dikisahkan tidak berdaya. Dia menderita dan akhirnya mati di kayu salib. Apa artinya ini semua? Dan mengapa gereja tetap mewartakan ini pada saat-saat kita terkena wabah virus corona ini? Gereja mau mengatakan bahwa dalam kisah sengsara Tuhan Yesus itu tersembunyi kisah kasih Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sungguh mencintai, tidak hanya setengah mati, tetapi sampai mati. Inilah yang mau diwartakan oleh gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita lebih banyak mendengar berita-berita sedih. Ini semua gara-gara virus corona yang mendatangkan penyakit, bahkan mendatangkan kematian. Lalu makna kisah sengsara Tuhan ini bagi kita saat ini apa? Pertama, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan yang menderita dan wafat hari ini mau mengatakan, aku ikut merasakan, ikut menderita bersama kamu, bahkan ikut mati bersama kamu. Tetapi segera setelah ini akan ada kebangkitan. Dia akan mengubah berita buruk menjadi berita yang menggembirakan. Kisah sengsara
kita akan diubah menjadi kisah kemuliaan hidup kita. Setelah ini kita sungguh yakin dan berharap hidup kita jauh lebih baik, hidup kita jauh lebih benar, hidup kita jauh lebih mulia. Karena wabah ini sungguh-sungguh memurnikan, menguduskan hidup kita seluruh dunia. Seakan-akan saat ini kita semua seluruh dunia diajak untuk bertobat, untuk berubah dengan pola hidup yang baru melalui virus ini. Cara kita berpikir, cara kita bersikap dan bertindak diubah sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan lebih benar. Para saudaraku yang terkasih, semoga daun palma yang akan kita pasang pada salib di rumah makin meneguhkan iman kita bahwa di balik kisah sengsara kita saat ini tersembunyi kisah kasih Tuhan tanpa batas kepada kita, kepada keluarga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ikut merasakan penderitaan kita saat ini dan juga ikut merasakan kematian saudara-saudari kita karena virus ini. Percayalah, wabah ini masih dalam kendali Tuhan. Amin. Setelah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri. Kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja yang menderita, semoga Allah Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kita agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa mencurahi kita semangat Yesus, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kita sehari-hari mengikuti jejak putranya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada umat-Mu, paroki Santo Yusuf, agar tetap setia dan semangat dalam menghadapi tantangan saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus, hamba-Mu yang menderita. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Intensi misa pada hari ini, ucapan syukur dan terima kasih bagi Ibu Maria Lucia Siti Sundari.
dan juga Bapak Yohanes Leonardi Sugiono, ucapan syukur atas rahmat kesejahteraan dan pelindungan Tuhan anak cucu kami, Rini Wesley Sugiono yang sekarang genap berusia 4 tahun. Mohon berkat Tuhan agar selalu diberikan kesehatan kepadanya untuk hari-hari selanjutnya. Mohon kedamaian abadi bagi Bapak Antonius Aris Kabul, Bapak Siwi Guansan, dan arwah para leluhur. Mohon kedamaian abadi Bapak Lu Chu Seng, Ibu Le Sian Yun, Minati Setiawan Lugito, dan semua leluhur. Dan juga bagi EM Maya Puspita dan Yohanes Tanjung. Ana Maria Liau Yauha yang meninggal 2 tahun yang lalu. Bapak Wong Fong, Ibu Hui Tong Siu, Bapak Kong Suk Sin, Ibu Hui Sian Chen, Maria dan Mikael. Dan juga Bapak Edwardus Ismanto dan adik Yosef, Maria Stephen Heru Purnomo. Papa Tan Wan Jip, Mama Weng Kim Nio, Tepon Yam, Ciu Liap Nio, Han Pok Yok, Henry Kusmontoi, Opa Ciu Asi, Oma Laucinio, Benedictus Galih, Simplicia Komontoi, Paulina Linda Ningsih, serta para leluhur. Dan juga untuk Gabriel Rengga Moro Dinata, Ibu Ibnu, Bapak Ibnu yang wafat 40 hari yang lalu, Francisca Piliana Wati, dan juga Leonardus Mulyono, Bapak T. Kwek Liang, Bapak T. Kwek Ing, Bapak Kong Kutyong, Ibu Teresia Asyong Watwi, Ibu Teresia Monika Indriani, Ibu MMA Lina Setiawati, dan bagi jiwa anak-anak yang aborsi dan seluruh leluhur. Semoga doa-doa kita hari ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan sekarang berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, berkat sengsara dan wafat putramu, Engkau semakin dekat dengan kami, meskipun jasa kami sendiri tak seberapa dan tak layak untuk memperoleh belas kasih-Mu. Tetapi semoga berkat kurban Kristus ini kami Kau perkenankan menerimanya dengan penuh rasa syukur, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab meskipun tidak bersalah, Ia rela menderita bagi orang-orang yang bersalah. Ia telah dihukum dengan tidak adil bagi orang-orang yang jahat,
wafatnya menghapus dosa kami, dan kebangkitannya memberi kami kebebasan. Kristus itu pula lah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, oleh para malaikat dan malaikat agung, yang tak henti-hentinya memujimu sambil bernyanyi. Doa syukur agung yang ke-6. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat, Tuhan, sekarang
Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan Roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Henrikus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai ku tinggalkan bagi-Mu, damai ku berikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Sungguh berbahagialah kita semua yang hari ini diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak saudaranya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Santo Sebastianus, Santo Rokus, Santo Carolus Borromeus, Santo Antonius Agung, Santo Quirinus, Santo Edmundus, Santo Damianus, Santa Dipna, Santo Eustachius, Santa Corona dan Santo Victor, dan para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit. Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang sedang berkumpul dimanapun mereka berada. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.